Shalom, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk Ibu Bapak dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa setiap hari yang Tuhan izinkan kita boleh menikmatinya, kita akan mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila kita sama-sama pada hari ini kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan, kita pakai waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan namanya. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan ku rindu.
setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah hari ini, waktu ini adalah waktu yang jahat, di mana kami harus berlindung dan berharap hanya kepadamu. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami boleh beribadah kepadamu, semua karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau mau mengurapi setiap kami, dimanapun kami berada dan tersambung. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah diam untuk menguatkan setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau sampaikan melalui pujian dan firman. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah hari ini dapat memberkati setiap kami, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang merasa kelelahan. Bagi yang lemah Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai dan akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucapkan syukur. Amin. Saya percaya, saya yakin bahwa Ibu Bapak dalam keadaan yang baik. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan terbayang kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Dalam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan, Kau ada atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
Yesus kaulah yang mulia. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Tuhanlah penolongku. Dalam hidupku,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan saudara kami seiman. Meskipun melalui online Tuhan, tapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan, karena hingga hari ini Tuhan masih tetap pelihara kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap hati kami, karena hati kami rindu untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar segala sesuatu yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, sehingga setiap hati yang mendengar boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda membuat sebuah janji, tetapi kemudian Anda tidak menepati apa yang menjadi perkataan Anda atau janji Anda? Nah, seringkali kita sebagai manusia pasti selalu mengucapkan janji kepada orang lain ya. Tetapi kadang-kadang karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita membuat kita kadang tidak bisa menepati apa yang menjadi janji kita kepada orang lain ya. Mungkin salah satu faktornya adalah karena kita adalah orang yang mungkin tidak terlalu bertanggung jawab dengan perkataan kita ya. Misalnya ketika kita berjanji akan mengunjungi seorang teman, kemudian ada hujan atau mungkin terjadi sesuatu gitu ya, sampai-sampai kita tidak bisa menepati janji kita kepada orang lain, kepada teman kita itu ya. Tetapi kita nggak ngasih kabar juga sama dia gitu ya. Nah, padahal ketika kita melakukan hal itu, kita sudah merugikan orang lain, betul? Mungkin teman kita itu sudah berjanji atau sudah membatalkan rencananya karena sedang menunggu kedatangan kita. Tetapi kita sendiri karena tidak bertanggung jawab kepada omongan kita, kepada janji kita, kita tidak memberi kabar apa-apa, ya. Atau mungkin bisa saja itu terjadi karena memang kita benar-benar tidak bisa menepati janji itu, ya. Saudara, ada berbagai faktor yang membuat kita tidak bisa selalu memegang perkataan kita. Ya, itu sebabnya Alkitab memberitahu kita agar kita memegang atau mengucapkan perkataan yang sederhana saja, ya. Jadi jangan selalu mengucapkan janji-janji yang sulit untuk kita tepati. Dan apabila kita sudah berjanji, biarlah kita menginformasikan alasan kenapa kita tidak menepati janji kita, gitu ya, saudara ya. Saudara, berbicara tentang janji, saudara, kita tahu pada kitab Perjanjian Lama ya, ketika Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, manusia telah berada di dalam penghukuman Allah. Dan upah dosa adalah maut. Itu dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23a. Saudara, Allah sendiri tahu bahwa manusia yang sudah berdosa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Siapa di antara kita yang bisa melepaskan diri kita sendiri dari dosa? Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa, tidak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan dirinya sendiri dari cengkraman dosa. Saudara, di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15, Allah sendirilah yang berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Allah akan memberikan seorang penebus untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, saudara ya. Dan kita tahu nubuat tentang keselamatan yang Allah janjikan kemudian digenapi di dalam diri Tuhan Yesus yang telah lahir di dunia ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Dia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita akan sama-sama membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah ya. Ini berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira,
Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mungkin saudara agak bertanya-tanya, di pendahuluan saya berbicara tentang janji-janji Tuhan, kemudian sekarang saya membahas tentang perumpamaan domba yang hilang. Apa kaitannya? Nanti saudara kita akan membahas apa kaitannya janji Allah dengan perumpamaan domba yang hilang ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan domba yang hilang ini sebenarnya tercatat juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14 ya saudara ya. Tetapi tujuan dari Injil Matius baik Injil Lukas itu ada perbedaan ya. Dalam bukunya Matthew Henry menjelaskan bahwa dalam Injil Matius itu dimaksudkan untuk menunjukkan perhatian Allah untuk pemeliharaan orang-orang kudus ya. Sebagai suatu alasan mengapa kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka gitu ya. Sementara di dalam Injil Lukas ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa senangnya Allah karena pertobatan dari orang-orang berdosa, sebagai suatu alasan mengapa kita juga harus bersukacita karenanya ya saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara, firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang menceritakan firman Tuhan. Saudara, kehadiran pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini tidak seperti orang-orang kebanyakan pada waktu itu ya, di mana orang-orang kebanyakan rata-rata mereka datang mendekati Tuhan Yesus hanya untuk melihat berbagai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya, menyembuhkan orang-orang sakit ya dan lain sebagainya. Tetapi di sini Matthew Henry mencatat bahwa orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini datang justru untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang sangat baik dari Tuhan Yesus ya. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh instruksi-instruksi yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka dan jawaban-jawaban atas setiap doa-doa mereka. Nah saudara, di antara mereka juga ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi saudara ya. Nah orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus menghabiskan begitu banyak waktu bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini selalu menjaga kekudusannya dengan menghindari orang-orang berdosa. Ya, itulah sebabnya mereka tidak bergaul dengan orang berdosa. Karena mereka beranggapan atau memiliki pengetahuan, pemahaman bahwa ketika mereka berinteraksi, bersentuhan dengan orang berdosa, maka mereka akan menjadi najis. Saudara, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga sangat membenci orang berdosa yang tidak memelihara hukum Taurat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan orang Farisi dan ahli Taurat sendiri yang mengecam orang-orang berdosa. Di dalam Injil Yohanes 7 ayat 49 dikatakan, "Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Saudara ya, inilah perkataan yang dikatakan oleh orang Farisi dan orang-orang berdosa. Saudara, jadi ketika mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka melihat bahwa merupakan suatu batu sandungan bagi mereka ketika Tuhan Yesus bergaul atau makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Melihat hal inilah kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan domba yang hilang ini, Tuhan Yesus membantu orang Farisi dan mungkin juga kita saat ini ya saudara ya, untuk memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi semua orang, termasuk pada orang-orang berdosa gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, itu tidak akan mencemarkan kekudusannya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mungkin saya bisa bertanya ya kepada Bapak Ibu gitu ya di rumah, apakah Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Karena kita seringkali mendengar perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan.
Tetapi apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Nah, saudara, kadang-kadang kita mengerti mungkin maksudnya, tetapi sulit untuk menjelaskannya ya. Saudara, yang dimaksud dengan perumpamaan adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi memiliki makna yang sangat penting untuk dipahami, untuk dipelajari tentunya saudara ya. Dengan kata lain, perumpamaan domba yang hilang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah cerita yang benar-benar terjadi. Ini hanya sebuah cerita saudara ya. Misalnya, seandainya ya, ibaratnya seperti itu. Seandainya kalau ada gitu ya. Jadi bukan sebenarnya cerita-cerita yang benar-benar terjadi, tetapi ada makna penting yang mau Tuhan Yesus ajarkan, baik kepada orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang berdosa pada waktu itu yang hadir di sana. Semua orang bahkan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau memberikan sebuah makna yang dalam yang bisa kita pelajari tentang bagaimana Allah mengasihi setiap orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan ini kita juga bisa melihat beberapa karakter yang Tuhan tunjukkan di sini ya. Ada gembala dan ada juga domba. Kita harus pahami jelasnya dalam perumpamaan ini, gembala itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus itu sendiri, saudara ya. Sementara domba di sini adalah gambaran dari seluruh orang Israel, saudara, secara khusus orang Israel. Dan bagi kita pada masa kini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya, saudara ya. Mengapa saya berkata demikian? Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, apabila ada ayat yang berbicara tentang kata domba, itu sudah pasti berbicara tentang orang-orang Israel secara khusus atau umat Allah, saudara ya. Domba tidak diceritakan adalah umat yang lain selain Israel, saudara. Karena kita bisa melihatnya di dalam kitab Yehezkiel 34, di mana Allah berbicara tentang orang-orang Israel yang merupakan adalah domba-domba milik kepunyaan Allah. Atau mungkin di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, di mana Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Artinya Daud digambarkan sebagai domba, dan Daud ini sendiri adalah orang Israel. Saudara, secara spesifik domba berbicara tentang orang-orang Kristen pada masa kini. Tetapi saudara, di sini ada dibedakan dua domba, saudara ya. Kita boleh perhatikan di dalam perumpamaan ini ada 99 ekor domba yang tidak tersesat dan ada 1 ekor domba yang tersesat, saudara ya. Domba tersesat ini adalah gambaran dari orang berdosa, saudara ya. Orang berdosa di sini secara khusus berbicara tentang orang Israel atau orang Kristen pada masa kini yang sudah jatuh ke dalam dosa, menyadari dosanya dan meninggalkan sang gembala, yaitu Tuhan, gitu ya. Sementara 99 ekor domba yang tidak tersesat adalah gambaran dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa saya berkata demikian? Saudara, beberapa penafsir menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang merasa diri sendiri paling benar, gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang suci, yang kudus, yang sudah tidak mungkin terhilang, saudara ya. Sudah sangat percaya diri, saudara ya. Ini bisa diterima, saudara ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita mengingat bahwa awal mula mengapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini dimulai ketika orang Farisi yang merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang paling benar, merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pantas untuk bergaul bersama-sama dengan orang-orang berdosa, gitu ya. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang keempat, saudara ya. Firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan Yesus memulai perumpamaannya dengan sebuah pertanyaan, saudara, betul ya? Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, bayangkan jika saudara adalah seorang gembala, saudara punya 100 ekor domba. Ketika saudara menyadari bahwa 1 ekor domba ini hilang, saudara sebagai pemilik gembala, apa yang saudara lakukan? Mungkinkah saudara akan berkata seperti ini, oh, 1 domba hilang, gak apa-apa lah, it's okay. Apa sih artinya domba kecil? Gak apa-apa. Yang penting ke 99 ekor domba milik saya yang lain masih baik-baik aja. Yang 1 mungkin ya udahlah, gak usah dicari, mungkin dia udah mati juga dimakan serigala. Mungkinkah saudara sebagai pemilik domba melakukan hal seperti itu?
Saya rasa tidak ya, pasti kita akan merasa cemas, khawatir, kok bisa ya hilangnya di mana kalau bisa dicari sampai ketemu, gitu ya. Berbeda ketika yang menjaganya adalah gembala upahan, saudara ya. Karena kita tahu abad-abad zaman itu, saudara, banyak sekali gembala-gembala upahan yang diupah oleh pemilik domba gitu ya untuk mengembalakan domba-dombanya. Biasanya mereka tidak akan mencari domba yang hilang, saudara. Karena apa? Ancaman terbesar pada masa itu adalah serigala, saudara. Jadi mereka akan selalu berpikir seperti ini, kalau ada satu domba yang hilang, tidak usah dicari. Karena kemungkinan besar domba ini udah dimakan oleh serigala. Jadi kalau saya cari nanti benar-benar ada serigala, terus saya merasa diancam oleh serigala, maksudnya takutnya saya malah jadi korban. Lebih baik saya biarkanlah yang satu domba ini. Pada zaman itu hal ini biasa terjadi, saudara ya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus menanyakan pertanyaan ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, secara khusus mungkin bagi orang Farisi dan para ahli Taurat, saudara. Saudara, sebenarnya ini adalah sebuah kritikan yang sangat keras bagi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, saudara ya. Melalui ayat ini, pertanyaan-pertanyaan ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada orang Farisi bahwa mereka harus memahami sebuah sikap yang tepat bagaimana seharusnya mereka menjadi gembala yang baik. Saudara, mau tidak mau sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang sangat banyak tentang Alkitab, orang Farisi dan para ahli Taurat juga adalah gembala, betul? Kalau kita ibaratkan pada hari ini memang adalah gembala di gereja gitu, saudara, karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di rumah ibadah, saudara, yang melayani di rumah ibadah. Jadi mereka adalah seharusnya menjadi gembala, saudara ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau menunjukkan sikap yang tepat bagaimana caranya menjadi gembala yang baik? Saudara, kita perhatikan pada zaman Yehezkiel, saudara ya. Kita akan masuk ke dalam janji Allah di sini ya, saudara, tentang bagaimana Allah menepati setiap janji-janjinya. Saudara, pada zaman Yehezkiel, pada kitab Yehezkiel 34, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saudara ya. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan memperingatkan para pemimpin orang Israel yang seharusnya menjadi gembala umatnya, tetapi gagal melindungi dan merawat umat-umatnya, saudara ya. Para pemimpin agama justru gagal merawat dan melindungi para umat-umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yehezkiel ini Tuhan sendiri mengatakan betapa bangsa Israel yang adalah domba-domba milik kepunyaan Allah itu telah tercerai-berai, saudara ya, diakibatkan oleh para gembala-gembala yang dikatakan di sini adalah sebagai gembala-gembala palsu, saudara ya, yang tidak memelihara mereka, sehingga Allah kemudian muncul sebagai gembala sekaligus hakim bagi domba-dombanya ya, saudara ya. Nah, pada zaman Yehezkiel, para gembala tidak lagi menunjukkan sikap yang tepat sebagaimana seharusnya seorang gembala yang baik, tetapi mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri ya, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16 sampai dengan yang ke-23, Allah memberitahu bagaimana cara Allah akan memperlakukan setiap domba-dombanya ini, saudara ya. Dikatakan bahwa Allah sendiri, saudara ya, sekali lagi Allah sendiri yang akan mencari dan menyelamatkan setiap domba-dombanya yang hilang, yang sudah tercerai-berai, saudara ya. Kemudian Allah yang akan membalut domba yang terluka, saudara. Allah yang akan menguatkan setiap domba-domba yang sakit, kemudian serta yang gemuk akan Allah lindungi, saudara ya. Saudara, di dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-5 sampai ke-6, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita apa yang Dia lakukan sebagai gembala yang baik, yang merupakan penggenapan dari janji Allah di dalam kitab Yehezkiel ini, saudara. Jadi Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ke-6 ini merupakan penggenapan dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16 sampai dengan yang 32, saudara ya. Bagaimana Allah berjanji tentang apa yang akan Allah lakukan kepada setiap domba-domba kepunyaannya, saudara ya. Dan di dalam Injil Lukas 15 ayat 5 sampai 6 saya mencatat dua hal
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala, saudara ya. Yang pertama yang dikatakan, kita akan baca saudara ya, ayat yang kelima saudara. Firman Tuhan katakan, dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Artinya adalah gembala ini dengan sungguh-sungguh akan mencari domba yang terhilang ini sampai ketemu, saudara ya. Dan setelah ditemukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, saudara ya. Saudara, perlakuan ini menunjukkan bahwa domba ini diperlakukan dengan begitu baik dan dengan begitu lembut oleh Tuhan gitu ya, saudara. Dan kondisi ini mungkin juga menunjukkan bahwa betapa lemahnya domba ini sehingga dia tidak mampu lagi berjalan gitu ya. Sehingga dia tidak mampu kembali sendiri sampai Tuhan Yesus harus memanggulnya di atas pundaknya. Saudara, saya pernah kehilangan anak saya di Borma, saudara ya. Awalnya waktu itu kami sedang pergi berbelanja, saudara saya, suami saya dan anak saya, saudara ya. Kemudian waktu itu hanya sekejap, saudara ya. Waktu itu kami mau beli teh ya. Kami lagi jalan mau ke kasir, suami saya bilang beli teh lah. Terus kami sedang pilih teh, saudara. Cuman ngambil teh, kemudian ngeliat tuh anak tuh udah hilang. Awalnya saya masih belum panik, saudara ya, masih baru juga berapa detik gitu ya. Kami muter-muter gitu, ternyata nggak ada ini anak ini, saudara ya. Sampai udah panik sekali saya, sampai udah lapor satpam, sampai udah di paging dan lain sebagainya, saudara ya. Singkat cerita, kemudian suami saya menemukan anak saya ini. Sebagai orang tua yang udah panik banget ya, ini tidak boleh ditiru, saudara ya, salah gitu ya. Waktu itu yang pertama kali saya dan suami saya lakukan itu hampir sama. Suami saya menemukan anak saya ini di luar, saudaranya, di depan kasir, tapi udah agak di luar, saudaranya. Dia ngeliatin. Anak saya ini berpikir jangan-jangan nanti mama saya udah mau bayar gitu. Jadi dia nggak berpikir bahwa orang tuanya itu akan panik nyariin dia, nggak. Jadi dia nungguin di kasir. Jadi dia nungguin nanti mungkin mama saya kalau udah selesai belanja akan ke kasir dan dia akan lihat saya gitu ya. Dan respon kami pada waktu itu awalnya kan karena kami berpencar. Ketika suami saya cerita, ketika suami saya melihat anak saya ini, pertama kali yang dilakukan oleh suami saya adalah dia tampar anak saya, saudara ya. Setelah dia tampar anak saya, dia peluk anak saya terus sambil dipegang erat-erat dan dia pangku. Anak saya waktu itu umurnya udah mau 7 tahun, saudara ya. Dipangku sama ayahnya, kemudian ayahnya nyari saya gitu ya, karena saya juga lagi cari-cari waktu itu di Borma itu, saudara. Kemudian setelah saya melihat anak saya dipangku oleh ayahnya, dengan perasaan senang, tentunya bahagia, lega, tetapi ada sebuah emosi yang ada di dalam hati saya. Sampai yang pertama kali saya lakukan adalah saya pukul pantatnya dengan keras. Saya pukul dia, saya bilang, terus akhirnya saya peluk dan saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu sampai beneran hilang nggak ketemu lagi, mamamu ini bisa mati, saya bilang gitu ya. Saudara, saking paniknya. Dan anak saya juga cuma bengong, diam sambil matanya udah berkaca-kaca. Manusiawi, saudara ya. Padahal anak ini juga udah panik ya. Yang pertama kali kita lakukan apa? Kita pukul dia, saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak seperti kita, saudara. Saudara tahu betapa nakalnya kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, Tuhan jengkel nggak? Sampai Tuhan bilang, jangan kamu kesana, nanti kamu hilang. Kan itu yang saya katakan kepada anak saya. Kakak jangan lari-lari, diam, deket-deket mama, ya, deket-deket ayah, jangan jauh-jauh, nanti kamu hilang. Hilang beneran, dan setelah ketemu dipukul, gitu ya. Saudara tahu betapa sedihnya Tuhan, betapa marahnya Tuhan ketika kita terhilang, saudara. Karena kesesatan kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi Tuhan cari-cari kita loh, saudara. Tuhan mencari kita dengan sungguh-sungguh sampai kita benar-benar ketemu. Dan setelah Tuhan menemukan kita, apa yang dia lakukan? Apakah dia akan melakukan seperti yang saya lakukan kepada anak saya, saudara? Memukul anak saya? Ternyata Tuhan Yesus katakan enggak, saudara. Tuhan Yesus katakan, aku akan menaruh dia, meletakkan dia di atas pundakku dengan gembira loh, saudara. Inilah ekspresi dari Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita betapa dia memperlakukan kita dengan begitu lembut, dengan begitu kasih, saudara. Walaupun kita itu udah nyebelin banget, udah jengkelin banget karena dosa-dosa dan pelanggaran kita tuh membuat Allah sangat marah, sangat murka. Tetapi Tuhan katakan, aku mau tetap cari kamu. Dan kalau kamu udah ketemu, aku udah nemukan kamu, aku mau peluk kamu, aku mau taruh kamu di dalam pundakku. Dengan hati yang gembira. Dia memperlakukan kita begitu lembut.
begitu penuh dengan kasih sayang, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita hari ini, saudara? Apakah kita tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita? Saudara tahu bagaimana caranya Tuhan mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang? Dengan mengorbankan dirinya sendiri, saudara. Dia adalah Allah, saudara. Tetapi dia telah datang ke dunia ini mengambil rupa menjadi manusia yang berdosa seperti kita, saudara. Bedanya adalah Allah tidak berdosa. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya tidak berdosa. Tetapi dia sudah mengambil rupa menjadi sama seperti kita untuk mencari kita. Bukan untuk dirinya sendiri, saudara, tetapi untuk mengumpulkan setiap domba-domba milik kepunyaannya yang begitu dia kasihi, yang begitu dia sayangi, saudara. Masihkah kita bersikap seenaknya kepada Tuhan? Apakah kita tidak bisa melihat betapa lembutnya Tuhan memperlakukan kita, setiap orang-orang bebal ini, setiap orang-orang yang hina, yang celaka ini, saudara? Bagaimana kita meresponi setelah Allah mencari kita dan menemukan kita dan memperlakukan kita dengan begitu lembut? Saudara, perhatikan juga bagaimana akhirnya domba ini bisa kembali kepada kawanannya, saudara. Bagaimana caranya? Ketika gembala ini menemukannya. Intinya adalah begini, domba ini akan benar-benar hilang, benar-benar enggak akan ditemuin lagi kalau bukan gembala ini yang mencari. Saudara, bukankah apa yang terjadi kepada domba ini adalah gambaran dari ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Kita butuh Allah untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita butuh Allah yang menemukan kita, karena kita tidak bisa kembali, sama seperti domba yang tidak bisa kembali kepada gembalanya, tidak bisa kembali kepada kawanannya kalau bukan gembala yang mencari, saudara ya. Hanya atas dasar inisiatif dan kasih Allah sendirilah sang gembala itu, sehingga kita telah ditemukan dan diselamatkan, saudara. Saudara, inilah yang sangat dipahami oleh pemazmur ketika dia berseru kepada Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 176, saudara ya. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 176. Firman Tuhan katakan, "Aku tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan." Saudara, artinya apa? Kita adalah orang-orang yang sudah tersesat, yang tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, saudara ya. Kita adalah, sekalipun kita melakukan apa yang menjadi hukum Taurat, kalau Allah tidak berkenan, kalau Allah tidak mencari kita, maka kita adalah domba-domba yang tetap tersesat. Saudara, keselamatan yang kita terima pada hari ini itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa memegahkan diri kita sendiri, saudara. Karena apa? Karena kalau bukan atas dasar inisiatif Allah yang telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita, orang-orang yang sudah sesat dan terhilang ini, maka keselamatan itu sudah jauh dari kita, saudara. Apabila Allah tidak menepati janjinya, saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, berjanji untuk menyelamatkan manusia, memberikan juru selamat, memberikan penebus. Bayangkan, saudara, kalau seandainya Allah itu sama seperti kita, ada situasi dan kondisi yang membuat Allah tidak bisa menepati janjinya. Kebayang, saudara ya? Mungkinkah hari ini kita bisa selamat? Bersyukurlah, saudara, kita percaya kepada Allah yang memegang erat perkataannya, yang memegang erat setiap janji-janjinya, saudara. Sehingga hari ini kita memperoleh keselamatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan, tetapi terlebih karena inisiatif dan kasih Allah sendiri yang sudah datang ke dunia ini. Dia mencari dan telah menyelamatkan kita, setiap domba-domba kepunyaannya yang terhilang. Yang kedua, saudara, bagaimana sikap Tuhan Yesus sebagai gembala
memperlakukan setiap domba-dombanya, saudara ya. Gembala ini mulai bersukacita, dikatakannya saudara ya, yang menunjukkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah ketika Allah menemukan setiap dombanya yang hilang ya. Ini dengan jelas digambarkan melalui sikap Tuhan Yesus sebagai gembala yang dikatakan kalau udah ketemu, dia dipangku di pundaknya, kemudian dia akan panggil tetangga-tetangganya, saudara. Dia merasa gembira dan kebahagiaannya, saudara, tidak dinikmati oleh Allah sendiri, saudara. Tidak dinikmati oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia undang tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya untuk berpesta bersama. Karena yang hilang ini sudah ditemukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat tergambar dengan jelas kegembiraan yang tidak dibagikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara-saudaranya, sahabatnya gitu ya, saudara ya. Ini bukan hanya Tuhan Yesus sendiri memiliki sukacita atas orang berdosa yang sudah diselamatkan gitu ya. Itu adalah gambaran atau tanda bahwa kita semua harus mengalami sukacita atau ikut bergembira ketika Allah menemukan setiap orang-orang yang terhilang. Saudara, melalui ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini Tuhan Yesus sedang mengkritik dengan keras, saudara ya, sikap orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa saya berkata demikian? Perhatikan saudara ya, bahwa kedua reaksi ini berlawanan dengan reaksi atau sikap yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara ya. Yang pertama, mereka sebagai seorang gembala, mereka tidak peduli kepada domba-dombanya yang sudah tercerai-berai, saudara ya, yang tersesat, saudara, mereka nggak peduli. Yang kedua, sikap mereka terhadap orang-orang berdosa, mereka nggak peduli, bukan hanya nggak peduli, tetapi mereka tidak bahagia ketika Tuhan Yesus mau bergaul dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus sedang menjangkau mereka, ketika Tuhan Yesus sedang menjamah setiap hati mereka, orang-orang berdosa ini. Orang Farisi dan ahli Taurat berkata apa? Mereka justru faktanya mereka tuh justru bersikap sangat menantang. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut karena Tuhan Yesus berinteraksi dengan mereka. Inilah yang sedang dikecam oleh Tuhan Yesus dari sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika ada seorang yang kita tahu ya hidupnya tidak baik, tidak benar gitu ya, datang ke gereja, biasanya apa sih yang menjadi respon kita, saudara? Rata-rata respon kita adalah kita menganggap bahwa kenapa sih dia orang berdosa ini datang ke gereja gitu ya. Kita akan menghakimi, saudara. Kita lupa bahwa sebagai seorang, kita juga adalah seorang gembala ya, saudara ya. Sebagai seorang yang mengenal Allah, mengerti firman Tuhan, kita juga adalah gembala-gembala kecil Allah gitu ya, saudara ya, yang dipercayakan oleh Allah untuk merawat, membina, dan membimbing mereka. Kita sebagai seorang gembala yang harusnya membina, membimbing ya, merawat domba-domba ini ya, yang orang-orang yang mungkin sedang terhilang dan tersesat dan berusaha untuk kembali, kita justru menjadi orang-orang yang menghakimi, saudara. Kita justru orang-orang yang tidak terima gitu ya, mereka datang ke gereja, saudara ya. Kita justru menjadi orang yang tidak bahagia melihat mereka bertobat, saudara ya. Saudara, Tuhan Yesus sering secara terbuka menuduh orang Farisi melakukan dosa seperti kesombongan dan kemunafikan, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini adalah orang yang benar, orang yang suci, orang yang kudus, saudara. Tidak ya, justru Tuhan Yesus sangat mengecam mereka ya. Kemudian Tuhan Yesus mau menyampaikan, implikasinya adalah bahwa hanya mereka yang sadar bahwa mereka adalah orang yang sakit sehingga mereka membutuhkan seorang dokter untuk mengobati mereka gitu ya. Dan hanya mereka orang-orang yang sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa sehingga mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat memerlukan pertobatan, saudara ya. Itu sebabnya kita perhatikan ayat yang ke-7, Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, implikasi dari ayat ini sungguh sangat jelas sekali ya. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus
Bahkan seluruh isi surga akan sangat bersuka cita ketika orang-orang berdosa, para pemungut cukai itu datang bertobat kepada Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya kudus, yang merasa dirinya layak. Tetapi justru mereka adalah orang-orang yang menolak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah gambaran dari domba-domba Allah, saudara. Ketika kita merasa bahwa sekali selamat, sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, jadi saya melakukan apapun, saya sudah pantas menerima surga. Tidak, saudara. Ketika kita menyadari ketidakmampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, keberdosaan kita sebagai manusia, saat itulah kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang pantas untuk menerima pertobatan, saudara. Tuhan Yesus bersuka cita ketika kita setiap hari menyadari betapa tidak layaknya kita, saudara. Ya betul, saudara, keselamatan itu sudah diberikan oleh Allah bagi kita. Tidak akan pernah hilang daripada kita, tidak akan pernah diambil. Tetapi saudara, kita tidak boleh bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, yang menganggap bahwa kita sudah layak, sudah benar, sudah baik, sudah suci, saudara ya. Sudah pantas menerima surga karena saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, karena saya sudah melakukan firman Tuhan, karena saya sudah begini, dan lain sebagainya. Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan lebih berkenan ketika kita setiap hari mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Karena ketika kita merasa bahwa hari ini saya tidak meminta ampun kepada Tuhan, artinya saya berpikir bahwa saya layak di hadapan Tuhan. Saya sudah membenarkan diri saya sendiri dan saya menolak pengorbanan Tuhan Yesus. Dan itu saya lakukan secara tidak sadar, saudara. Marilah kita sama-sama menyadari betapa kita tidak bisa bergantung kepada Allah, saudara. Keselamatan kita hanya bergantung kepada Allah. Marilah kita setiap hari memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita, saudara. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kekristenan dibangun di atas dasar inisiatif Allah untuk menemukan dan membangun umatnya sendiri, saudara ya, tanpa perlu bantuan siapapun. Kita hanya alat yang dipakai oleh Allah, saudara ya. Dia adalah Allah yang menepati semua janji-janjinya sejak kekekalan. Sejak awal mula manusia diciptakan, Dia sudah berjanji untuk menyertai kita, saudara. Dia sudah berjanji memberikan penolong, penebus bagi kita ketika manusia berdosa. Dan Dia sudah menepati setiap kata-katanya, saudara ya. Saudara, Dia menggenapi setiap janjinya melalui kedatangan Tuhan Yesus bagi kita, saudara ya. Kristus telah datang ke dunia ini bagi kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah gembala yang akan terus menggembalakan kita dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan sukacita, saudara. Saudara, Kristus telah datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita, menjadi gembala kita yang baik, yang terus memelihara dan merawat kita dengan begitu lembut, saudara ya. Dia mencari setiap kita yang tersesat. Dia melawat kita, memulihkan kita, saudara ya. Dan hanya karena anugerahnya, hanya karena kasih karunia-Nya saja kita diselamatkan. Itu sebabnya di antara kita tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita menjadi orang-orang yang sadar, menyadari bahwa saya adalah manusia berdosa dan saya memerlukan keselamatan? Saya mau bertobat hari ini karena saya adalah orang yang tidak layak. Atau justru sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang merasa kita adalah orang yang layak karena kita sudah pelayanan, sudah melakukan segala sesuatu perintah Tuhan, tetapi tanpa menyadari ternyata kita menjadi orang-orang yang tersesat di dalam gereja. Saudara, ataukah saudara bisa melihat sukacita apa yang saat ini Tuhan rasakan, Tuhan tunjukkan ketika kita mau datang bertobat kepadanya, menjadi milik kepunyaannya,
ketika kita mau percaya, menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan. Ataukah justru sebaliknya ya, kita merasa bahwa kita adalah orang-orang benar yang pantas mendapatkan kehidupan kekal hanya karena usaha kita sendiri. Kalau kita melakukan hal itu, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sudah menjadi seperti orang Farisi dan para ahli Taurat yang menganggap dirinya pantas, yang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, yang berhak atas kerajaan sorga, sehingga mereka menolak keselamatan yang daripada Allah. Soli Deo Gloria. Saudara, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, saya akan undang saudara untuk menyanyikan sebuah pujian bersama-sama. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di gunung, di lembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di lautan manusia, Dia tidak pernah salah mengenali kita. Karena kita berada di jalan anugerah Tuhan, sepanjang jalan anugerah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajar kepada kami. Betapa kami bersyukur Tuhan,
mengenal Allah, percaya kepada Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menebus, untuk mencari setiap kami yang terhilang, untuk memperlakukan kami dengan begitu lembut, dengan begitu kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Ampunilah kami Tuhan, apabila sampai hari ini kami lupa menyadari bahwa kami adalah orang-orang lemah yang tidak berdaya, yang tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Sehingga kami bermegah karena apa yang sudah kami lakukan. Sehingga kami merasa bahwa kami pantas, kami layak menerima kerajaan sorga ketika kami sudah melakukan semua firman-Mu. Tetapi kami tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa kami harus selalu bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini Tuhan mengakar di dalam setiap hati kami, dan kami boleh dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, kita akan melihat beberapa pengumuman untuk kegiatan sepekan. Pada hari Jumat ada komsel online pada pukul 7 sampai pukul 9 malam. Pada hari Minggu selama bulan Desember 2020 jemaat ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online. Doa syafaat saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan berdoa juga bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika berpergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.